Kalian pastinya tahu tentang Harvest Moon Back to Nature yang merupakan game yang sangat besar di PS1. Ya, setidaknya di Indonesia. Game yang mengajak pemainnya untuk menjadi seorang peternak, mewarisi peternakan peninggalan kakeknya. Gak banyak yang bisa kita lakukan di game ini, ya kecuali beternak, berkebun, belanja di supermarket, menambang, memancing, menikah, tidur, memanggil siluman kura-kura, bertemu dewi air, menghadiri festival, adu ayam, balap anjing, ya sebenarnya banyak lah ya. Ya walaupun banyak, hampir seluruh kegiatan di dalamnya hanyalah sesuatu yang sederhana dan mungkin bisa kita lakukan di kehidupan nyata. Tidak ada cerita seru, tidak ada pertarungan pedang, atau alien menyerang bumi. Tapi kenapa game ini cukup digemari dan banyak orang suka? Dari sinilah aku akan mengenalkan sebuah subgenre dalam media budaya populer, terutama budaya Jepang, yakni Iyashike. Kebanyakan dari kita mungkin gak asing dengan judul-judul seperti Non Biori, Eurocamp, Super Cup, Yotsubato, dan anime atau manga comfy dan relax lainnya. Dan tentu saja kalian akan menyebutnya anime bergenre slice of life. Tahukah kalian bahwa Oyasumi Pun yang punya kebalikan dari seri-seri sebelumnya ini punya genre slice of life di dalamnya. Jadi apa sebenarnya genre spesifik dari anime-anime healing dan relaxing ini? Ya yang aku omongin tadi, Yashikei. Iyashikei sebenarnya sangat susah untuk dijelaskan karena sangat kompleks, tapi ya aku akan gambari mas. Untuk definisinya, Iyashikei adalah subgenre dari genre slice of life yang mengutamakan suasana menenangkan, nyaman, dan punya tujuan healing. Berasal dari dua kata, yakni Iyashi yang berarti penyembuhan, ketenangan, atau kenyamanan, dan Kei yang bisa diartikan sebagai sistem atau style. Jadi keseluruhan Iyashikei sendiri bisa diartikan sebagai terapi. Karena kembali lagi, poin dari Iyashikei adalah healing, menyembuhkan, menenangkan. Jadi anime atau manga Iyashikei bisa kita anggap sebagai terapi. Sebelum aku masuk lebih dalam lagi, aku pengen menceritakan bagaimana Iyashikei ini lahir. Lahirnya Iyashikei didorong adanya faktor sosial budaya dari masyarakat Jepang itu sendiri. Menurut Rocket pada tahun 2009, Iyashikei mulai populer pada tahun 90-an. Saat itu, Jepang mengalami era industrialisasi yang menyebabkan krisis ekonomi. Krisis ini memicu bubble ekonomi, menyebabkan pasar perumahan dan saham jatuh. Lalu banyak perusahaan-perusahaan besar penyokong ekonomi Jepang mem-PHK-kan karyawan-karyawannya. Lalu otomatis angka pengangguran meningkat pesat. Ditambah lagi musibah gempa besar yang menimpa Kobe dan insiden terorisme di Tokyo Subway. Semua musibah tadi mengantarkan masyarakat Jepang pada kegelisahan dan depresi. Dalam rangka mengatasi krisis psikologis ini, Jepang mulai mempopulerkan genre Yashikei melalui anime, manga, bahkan game. Selain peristiwa-peristiwa tersebut, kepopuleran Yashikei didorong budaya orang Jepang yang sangat suka kerja alias workaholic. Lalu kehidupan urban, terutama orang-orang yang tinggal di apartemen, kebanyakan tinggal sendiri, sehingga tidak menutup kemungkinan menyebabkan masalah kesepian. Terlebih lagi, adanya kemajuan teknologi yang sangat pesat membuat orang-orang tenggelam pada dunia digital. Semua hal tadi membuat hubungan interpersonal jadi kurang diperhatikan dan terasingkan. Kebiasaan ini membuat banyak orang Jepang menderita stres, mental, bahkan fisik. Masalah-masalah psikologis ini bikin Iyashikei semakin populer. Karena sederhananya, orang-orang ini stres, orang-orang ini capek. Mereka butuh sesuatu yang menenangkan, sesuatu yang healing, sesuatu yang menyembuhkan. Dan yang paling murah dan paling dekat dengan mereka adalah anime, manga, atau game. Banyak anime-anime atau manga slice of life yang mengusung tema keseharian. Tapi nggak semuanya itu Iyashikei. Kenapa bisa begitu?
Anime dan manga sebagai sebuah karya seni narasi tentu memiliki cerita dan konflik yang bertujuan. Pembedanya, plot isekai memiliki batasan tertentu dan batasan ini itu sangat susah untuk dilihat. Seperti yang kita tahu, isekai lebih mengedepankan suasana nyaman dibanding cerita yang bertensi. Pembawaan yang santai namun masih terasa adventurous. Akan tetapi, apakah yang bertensi tinggi itu bukan isekai? Well, yes, but actually no. Ada beberapa seri yang ngasih tensi seperti di Sorayorimo Toibasho yang punya fokus poin dan tensi yang cukup intens. Lalu apakah setting yang sejuk, yang menenangkan, seperti desa atau suasana tradisional Jepang, bahkan mungkin cukup dengan setting-setting kota urban? Setting tempat bisa dibilang sangat penting dalam isekai, sebab disinilah penonton mulai masuk ke dalam ceritanya, masuk ke dalam setting dan merasakan suasana dalam anime atau manga tersebut. Tapi, apakah cuma latar-latar sejuk yang cuma sederhana aja? Well, konsep setting yang lebih fiktif juga diusung oleh beberapa anime isekai, seperti Neo Venezia yang dihadirkan oleh Arya, atau setting kota bertema post-apokaliptik Heideggerian di Yokohama Shopping Block yang mengisyaratkan selebrasi dari krisis. Gak cuma post-apokaliptik utopia, setting distopia juga diusung oleh Girls Tour yang juga sukses ngasih kesan isekai walaupun dengan setting pessimistic future. Jadi memang setting itu penting, tapi bukan itu yang benar-benar bikin anime isekai itu isekai. Apakah suasana ceria yang menyenangkan itu adalah ciri utama dari isekai? Di musisi kita dihadapkan petualangan Ginko yang suasananya sendu dengan tema filosofis, mepet-mepet eksistensialisme, bahkan nihilisme, which is sangat tidak comfy. Tapi apakah experience yang kurasakan ketika nonton musisi sama seperti experience ketika aku nonton Juru Camp? Ya mungkin tidak senyaman, tidak se-comfy itu, tapi aku masih ngerasain poin healingnya. Lalu apa dong yang benar-benar bikin sebuah anime atau manga itu isekai? Jadi semua isekai punya ciri utama, ciri paling dasar, yakni unsur estetika mono no aware. Mono no aware secara harfiah berarti kesenduan atau kesedihan akan suatu hal. Bisa juga diartikan sebagai kepekaan terhadap sesuatu. Mono no aware adalah estetika yang muncul ketika seorang individu berkontak dengan dunia luar dengan lingkungan sekitarnya. Kontak ini membuat orang tersebut merasakan harmoni, perasaan estetis sehingga membuatnya merasa senang, sendu, marah, atau emosi-emosi lainnya. Sederhananya, mono no aware adalah suatu estetika yang muncul ketika kita merasakan sesuatu dari sebuah objek tersebut. Contohnya kayak teman kalian yang suka bikin story romantisasi, kopi, senja, dan sebagainya. Simpelnya itu. Dalam anime atau manga, estetika mono no aware bisa kita temui dalam beberapa elemen, seperti pada pemandangan lanskap, seperti pedesaan yang tenang dan sejuk di Nononbiori, setting post-apokaliptik yang diromantisasi di Yokohama Shopping Block, Arya yang mengusung Neo Venezia yang sangat memorable, lalu suasana Jepang kuno di musisi yang sangat syahdu. Pada umumnya penggambaran setting ini sangatlah detail, bahkan mengalahkan gambar karakternya itu sendiri, kayak di Yotsubato, Eurocamp, dan sebagainya. Detail-detail kecil seperti rumput di trotoar atau bahkan poster-poster di tiang listrik membuat penikmatnya merasa itu seperti asli karena digambarkan secara detail. Disinilah penikmatnya membuat kontak dengan lingkungan sekitarnya, tapi di sini lingkungannya itu fabricated. Terjadi kontak yang membawa emosi dan harmoni estetika mono no aware. Selain setting, ada juga makanan. Makanan adalah elemen paling instan untuk menunjang penyampaian estetika mono no aware. Kita paling sering nemu ini di anime-anime Ghibli. Kalau kalian baca atau nonton Maiko Sanchi no Makanai-san, di seri ini hampir tiap chapter, tiap episode itu masak. Karena ya makanan adalah poin utama dalam seri ini. Lalu balik lagi, kenapa makanan bisa menyampaikan estetika mono no aware ini? Ya, kita sangatlah tidak asing dengan makanan. Makanan adalah kebutuhan kita, hasrat utama dari seorang manusia.
entah itu cuma gambar atau emang asli, kita secara otomatis akan menjalin kontak emosi, menjalin kontak harmoni dengan objek makanan tersebut. Hal ini juga didorong sebuah reaksi kimia di otak kita yang membuat rasa depresi itu hilang ketika kita melihat makanan. Nggak cuma kedua elemen tersebut, tapi ya kedua elemen tersebut itu favoritku. Ada elemen-elemen lain yang menyampaikan estetika Monono Aware ini. Seperti scene kita diperlihatkan karakternya sedang kerja, dia lagi bikin sesuatu, dia lagi memperbaiki sesuatu, atau bahkan belajar. Selain itu, hubungan antar karakternya yang didukung dialog-dialog yang beberapa cukup natural bisa membawa kenyamanan dan ketenangan bagi penikmatnya. Dengan semua elemen penunjang Monono Aware tadi, lalu unsur intrinsik dalam sebuah cerita Yashikei, kita dapat merasakan perasaan nyaman dan tenang. Tapi itu semua masih belum benar-benar menjelaskan apa sejatinya itu Yashikei. Hal-hal tadi bisa dibilang gambaran dari semua observasi dan analisis dari berbagai karya Yashikei. Karena kembali lagi, poin utama dari Yashikei adalah kenyamanan dan ketenangan. Di intro tadi aku sempat ngomong tentang Harvest Moon Back to Nature. Sekarang kalian sudah tahu kenapa game tersebut asik waktu kita mainkan dulu kecil. Seri Harvest Moon merupakan salah satu game bergenre Yashikei. Yap, Yashikei gak cuma anime atau manga. Ada juga game seperti Animal Crossing, Boku no Natsuyasumi, Neko Atsume, bahkan bisa dibilang The Sims juga masuk genre ini, tapi aku juga ragu sih. Ada juga film kayak seri Little Forest, baik adaptasi Korea atau Jepang. Keduanya sangat syarat akan estetika Monono Aware. Aku kurang tahu lagi film-film yang Yashikei ini. Kalau kalian tahu, kalian bisa komen di bawah. Ya, emang sih, di media kayak game atau film gak sebanyak yang di anime dan manga. Tapi ya, itu sudah menunjukkan bahwa genre ini bisa dibawa lebih jauh lagi. Aku ucapkan terima kasih untuk orang-orang yang udah nulis jurnal, artikel, atau bahkan buku yang aku jadikan sumber untuk bikin video ini. Lalu juga terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa like kalau kalian suka kontenku ini, komen apa yang ingin kalian bahas tentang video ini, atau apa yang ingin aku bahas di video selanjutnya. Subscribe kalau kalian tertarik dengan konten-kontenku. Lalu nyalakan lonceng biar kalian nggak ketinggalan video terbaru. Aku Cusamu, mata nih.